Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama dia Muhammad Rizky Yuda Pratama, NIT 23201101 dari Prodi TEP 2A. Baik, di sini saya ingin memaparkan hasil kerja saya, yaitu analisis sensor MAX 9814, di mana sensor ini dipakai oleh Kak Sidan untuk rancang bangun alat pengukuran tingkat kebisingan pengeras suara pada peron stasiun MRT Jakarta berbasis IoT. Nah, jadi sensor ini dipakai Kasidan untuk TA-nya, itu membuat rancang bangun alat pengukuran tingkat kebisingan pengeras suara pada peron stasiun MRT Jakarta. Baik, di sini akan saya tampilkan penuh. Nah, akan saya mulai. Ya, langsung kita akan masuk ke halaman pertama, yaitu ke latar belakang. Baik, pada latar belakangnya sendiri adalah pengujian sensor MAX 9814 itu bertujuan untuk menilai kinerja dan ketahanan sensor dalam pengolahan suara, yaitu dengan menguji aspek teknis seperti sensitivitas, pengaturan gain otomatis, kualitas sinyal, dan ketahanan terhadap noise, guna memastikan sensor ini dapat diandalkan dalam aplikasi deteksi suara yang presisi. Dan penelitian ini dilakukan oleh kakak senior kami, sehingga Kak Zidan Kamal Arfin, dengan pengujian terhadap pengeras suara pada stasiun di MRT Jakarta. Pada peron, eh, harus mempunyai sistem pemberitahuan informasi terhadap publik, di mana pemberitahuan informasi salah satunya dalam bentuk audio atau suara yang harus jelas terdengar dan disebutkan bahwa jika jumlah penumpang kurang dari 10.000 orang, sampai dengan lebih dari 50.000 orang setiap harinya, maka intensitas suaranya 20 desibel lebih tinggi dari kebisingan yang ada. Baik, kita akan masuk ke tujuan. Nah, di sini tuh tujuan sama manfaat ya. Jadi untuk tujuannya sendiri adalah analisis pengujian sensor MAX 9814 ini untuk memastikan bahwa sensor ini dapat bekerja secara optimal dalam berbagai kondisi, serta untuk mengevaluasi kinerja fungsionalitas dari berbagai fitur yang ada pada sensor ini, sesuai dengan datasheet MAX 9814. Selain itu juga kita menyesuaikan dengan apa ya, yang ada dalam datasheet lah tentunya. Apakah keakuratannya itu sesuai atau mungkin ada yang tidak sesuai atau gimana. Dan untuk manfaatnya adalah pengukuran suara menggunakan X9814 dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk pengaturan manual atau peralatan tambahan untuk memproses sinyal suara yang pada gilirannya menghemat waktu dan sumber daya dalam aplikasi seperti pengolahan suara otomatis, sistem pengenalan suara, atau perangkat perekam suara portable. Nah, kita akan masuk ke bagian pengertian. Dalam pengertiannya sendiri, sensor X9814 adalah penguat mikrofon berbiaya rendah dan berkualitas tinggi dengan kontrol gain otomatis atau AC dan bias mikrofon dengan noise rendah. Perangkat ini dilengkapi dengan preamplifier low noise, amplifier penguat variabel atau PGA, penguat keluaran, generator tegangan bias mikrofon, dan sirkuit kontrol AGC. Nah, untuk spesifikasinya, ini sudah saya sesuaikan dengan datasheet yang ada, di mana sensor MAX 9814 itu memiliki rentang tegangan 2,7 volt hingga 5,5 volt. Dan sensor ini mempunyai tiga pengaturan gain, yaitu ada 40 desibel, 50 desibel, dan 60 desibel. Untuk tegangan operasi yang umum, itu biasanya dipakai dalam Arduino atau Raspberry Pi, itu 3,3 volt atau 5 volt. Untuk penguat internalnya yaitu menggunakan AGC, Automatic Gain Control, atau dalam bahasa Indonesia pengaturan gain otomatis. Untuk hasil low THD-nya itu juga memiliki presentase 0,04% dengan rentang suhu operasi eh, negatif 40 derajat Celcius hingga lebih dari 85 derajat Celcius. Untuk rentang suhu penyimpanannya sendiri yaitu di negatif 65 derajat Celcius hingga lebih dari 150 derajat Celcius. DFN package-nya yaitu mempunyai 14 pin dengan frekuensi respon 20 Hz hingga 20
kHz. Nah, dalam kelebihannya sendiri, kita bagi jadi tiga ya. Untuk kelebihannya, automatic gain control itu mempunyai fitur secara otomatis menyesuaikan penguatan suara dengan menjaga sinyalnya itu tetap stabil dan jelas, baik suara keras maupun lemah. Jadi fitur AGC ini itu biasanya buat apa ya, menguatkan sinyalnya. Bahasanya lebih gampang itu menguatkan sinyalnya. Kalau yang saya paham ya, itu menguatkan sinyalnya, yaitu bakalan mengurangi noise. Jadi suaranya tuh bakalan lebih jernih gitu. Jadi noise-nya yang kayak suara krusuk-krusuk itu bakalan hilang. Kemudian ada akurasi tinggi, di mana sensor ini memiliki akurasi lebih dari 97%. Cukup tinggi juga, yaitu membuatnya sangat tepat untuk aplikasi yang membutuhkan pengolahan suara dengan presisi tinggi. Nanti akan kita tampilkan untuk data-datanya. Kemudian untuk penguatan sinyal baik, yaitu di mana 9814 itu dapat menguatkan suara yang lemah tanpa menambah noise, sehingga menghasilkan suara yang baik. Baik, kita akan masuk ke kekurangannya. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangannya nih. Untuk sensor 9814 mempunyai rentang frekuensinya terbatas, karena 9814 itu hanya efektif untuk frekuensi suara umum dan tidak cocok untuk suara ultrasonik atau infrasonik. Kemudian untuk output analog, yaitu sensor itu menghasilkan sinyal analog yang memerlukan konversi ke digital, menambah biaya kompleksivitas dan biayanya. Untuk keterbatasan pada suara keras juga dapat mengalami distorsi pada suara yang sangat keras, meskipun sudah ada fitur AGC-nya ya, tapi tetap dapat mengalami distorsi. Nah, ini jadi adalah hasil uji sensornya, di mana hasil ujinya ini dia menggunakan validasi sensor dengan jarak 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Untuk pengukurannya sendiri, tidak hanya menggunakan sensor, tapi juga dibandingkan dengan sound level meter. Jadi, kita akan masuk ke ini. Ini adalah hasil uji validasi sensor dengan jarak 10 cm. Di sini kita dapatkan untuk hasil rata-rata presentasi, akurasinya itu mendapatkan 97,5%. Namun untuk presentase errornya adalah 2,5%. Nah, pada di sini tuh kita tahu tuh untuk data errornya itu yang paling gede itu yang mana. Nah, ternyata ada di tingkat volume 10 jarak 10 cm, di mana presentase error mendapatkan 4,7% dan akurasinya 95,3%. Yang di mana pengukuran pada sensor itu menghasilkan 61 desibel dan untuk sound level meter itu 64 desibel. Jadi akurasinya paling tinggi di sini ya, yang akurasi errornya. Sehingga presentasi errornya. Nah, kemudian untuk hasil validasi sensor dengan jarak 20 cm, di mana di sini mendapatkan nilai akurasi 97,3% dengan rata-rata presentasi error 2,7%. Nah, di sini kita lihat nih, untuk pada jarak 15, maaf, untuk jarak 20 cm, di tingkat volume 15, mendapatkan error 4,6%, di mana nilai akurasinya sendiri 95,4%. Pengukuran dengan menggunakan sensor mendapatkan nilai 42 desibel, dan untuk pengukuran sound level meter itu mendapatkan 65 desibel. Kemudian kita masuk ke hasil uji validasi sensor dengan jarak 30 cm. Nah, di sini tuh hasil rata-rata presentasi akurasinya itu mendapatkan 97,4%. Dan presentase errornya itu 2,6%. Di sini kita juga bisa lihat untuk presentasi error yang paling gede itu ada di, nah, ada di tingkat volume 5 di jarak 30 cm. Salahnya ada di sini. Tapi yang ini ya, itu mendapatkan pada pengukuran sensor itu mendapatkan 44 desibel dan pada sonometer itu menunjukkan 46 desibel. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, setelah kita lihat data-datanya tadi, bahwasannya itu sensor Max 9814 itu menunjukkan akurasi yang lebih baik, yang sangat baik tentunya, dengan presentasi akurasi lebih dari 97%, seperti yang disebutkan tadi dalam slide awal. Nah, di
sebutkan pada kelebihan, yaitu pada semua jarak uji 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Untuk nilai error rata-rata antara 2,5 hingga 2,7%, menandakan kinerja sensor yang stabil dan akurat. Secara keseluruhan, sensor ini masih dapat diandalkan untuk pengukuran dengan telitian tinggi pada jarak yang diuji. Nah, selain kita menggunakan NEC 9814, di sini saya juga mencari tahu tentang alternatifnya, yaitu sensor MAC 4466. Jadi, sensor MAC 4466 adalah modul preamplifier mikrofon yang dirancang untuk memperkuat sinyal dari mikrofon elektret dengan kualitas suara yang cukup baik dan harga yang terjangkau. Modul ini banyak digunakan dalam berbagai proyek elektronik yang melibatkan deteksi suara atau rekaman audio, seperti sensor suara atau mikrofon untuk microcontroller, walaupun tidak memiliki fitur sebanyak MAC 9814. Namun sensor ini tergolong cukup dan harganya pun lebih murah, tidak semahal dengan MAC 9814. Sensor ini dirancang untuk bekerja dengan mikrofon elektret yang sering digunakan dalam aplikasi audio karena ukurannya sangat kecil dan kemampuannya untuk menghasilkan suara yang cukup kuat, meskipun dengan ukuran yang compact. Jadi memiliki preamplifier penguat sinyal internal yang meningkatkan sinyal dari mikrofon elektret ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat digunakan oleh mikrokontroler, audio codec, atau perangkat lain. Serta memiliki penguatan ini sekitar 200 kali. Nah, untuk kelebihannya sendiri, sensor MAX 4466 itu mempunyai keakuratan tinggi, di mana mampu memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat terhadap tingkat kebisingan atau intensitas suara. Hal ini berkat desain internalnya yang presisi dan kemampuannya dalam mengolah sinyal audio. Kemudian untuk rentang dinamis luasnya, sensor ini dapat mendeteksi suara dengan rentang dinamis yang sangat luas, mulai dari suara yang sangat lembut hingga suara yang sangat keras. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari deteksi suara, halus hingga pengukuran kebisingan industri. Kemudian untuk harganya juga sangat terjangkau dibandingkan dengan sensor yang sebelumnya, MAX 9814. MAX 4466 ini umumnya lebih memiliki harga yang lebih terjangkau, sehingga menjadi pilihan yang lebih menarik bagi para pemula maupun profesional. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah sensor MAX 9814 itu terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, meskipun ada sedikit fluktuasi pada variasi error di jalan yang berbeda. Data ini sejalan dengan informasi yang tercantum pada datasheet MAX 9814 yang menyebutkan bahwa sensor ini dirancang dengan sistem automatic gain control untuk menyesuaikan penguatan secara otomatis sesuai dengan intensitas suara yang diterima. Meskipun sensor ini lebih fokus pada penguatan suara daripada pengukuran jarak atau presisi spasial. Hasil uji menunjukkan akurasi lebih dari 97%. Pada rentang jarak yang diuji menunjukkan bahwa sensor ini cukup handal dalam aplikasi membutuhkan pengolahan sinyal suara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, MAX 9814 itu memiliki performa yang baik dalam pengolahan aplikasi suara atau deteksi suara, dengan tingkat akurasi yang dapat diandalkan dan variasi error yang relatif kecil, yang sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam datasheet-nya. Sensor ini juga dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan kualitas sinyal suara yang jernih dan akurat. Meskipun pada jarak yang lebih jauh sedikit terjadi peningkatan error. Nah, namun sensor MAX 9814 itu harganya itu cenderung relatif mahal, di mana uh, untuk alternatifnya itu bisa menggunakan MAX 4466. Karena kan pengukuran tersebut hanya lebih fokus ke penguatan suara daripada jarak atau presisi kan. Selain itu harganya juga lebih murah, tapi untuk kekurangannya sendiri, MAX 4466 itu tidak support dengan AGC atau Automatic Gain Control. Baik, mungkin sekian paparan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada yang perlu dievaluasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.